jilid 3. Halaman pertama dari jilid 3, an. Pengertiannya a betul-betul dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang. An betul-betul ditekan, tidak boleh ada suara dengung. Berlaku halaman 2, 3, 4, 5. I bukan e, in bukan in. Jadi i bukan e itu apa? Fatihah mestinya, bukan fatihah. Itu berarti miring, berarti nggak benar. Nah, kita hati-hati. Kemudian in bukan in, ini biasanya yang salah itu di dalam guru nahwu. Mestinya marartu bi Zaidin dibaca Zaidin. Halaman 6, 7, 8, 9. Un. Ya, bukan o. Un bukan un. Biasanya di dalam ilmu nahwu mesti jaa zaitun dibaca jaa zaitun. Halaman 10, 11, 12, 13. Anharon. Anharon. An bunyi nun sukun sama dengan ya, karena tadi sudah diterangkan an inun yang begitu dibaca idhar, maka di sini cukup dikatakan bunyi nun sukun sama dengan tanwin. Indahnya keterangan ini ternyata ada idhar halqi dan ada idhar mutlak. Sudah ada idhar halqi dan ada idhar mutlak, maka tidak susah. Halaman 14. Alhamdu. Cara membacanya sebab. Nah, di sini memberi pengertian huruf sukun, cara membacanya ditekan. Kemudian ham dibaca, tak boleh dibaca sebab. Ini berarti pengertiannya adalah bacaan idhar syafawi, tapi masih belum nama idhar syafawinya. Nanti akan ketemu di jilid 4. Di bawah garis titik-titiknya sudah saya atur sehingga mudah untuk membacanya. Kho, sod, dod, todo, wain, kof adalah huruf tafkhim. Halaman 16 untuk kitabnya adalah huruf khalqi yang dibaca sukun, sekaligus nomor 17. Saya ulang. Halaman 18 juga huruf yang samar-samar, yang hampir sama. Az, al, ab. Kemudian di dalam peraga ini ada yang salah, begitu juga yang ada di jilid. Di jilid halaman 23, judulnya Qalqalah. Ya. Jim, dal, to, qaf, budad adalah huruf Qalqalah. Sini adbaroha tertulis, yang benar adbariha.
Halaman 24 tak kafnya dicoret, diganti kotok bujad, ba jim dal tokof kotok bujad. Tidak usah dikasih komentar huruf qalqalah. Komentar huruf qalqalahnya cukup ada di halaman 23. Kemudian 25 kemarin sudah kami sampaikan, sekarang tidak usah saya ulang. Di sini hanya mungkin sekilas. Manwi atau yanmu, manwi atau yanmu adalah huruf idgham bihunna. Ini kecerdikan atau kehebatan ulama-ulama yang dulu. Kita tinggal memberikan penjelasan. Nek kapan yanmu artinya naik, munda. Asalnya gak ngerti menjadi ngerti. Asalnya la yadri menjadi yadri. Ini namanya naik. Kalau sudah yadri, jangan sampai nakos soal salukum nanti di belakang ada. Kalau sudah yadri, jangan berubah menjadi la yadri. Itu keterangan lengkapnya seperti itu. Apabila dibaca manwi, kemarin sudah saya terangkan lengkap, maka sesuatu yang baik. Manwi jika diniati dengan niatan yang baik, maka hasilnya akan menjadi baik. Maka yang menentukan adalah niat. 80%, bahkan mungkin 90%. Ya, kitab-kitab hadis itu diawali dengan innamal a'malu binniyat. Itu kalau hadis. Kalau selain hadis ada yang dikasih, ada yang tidak. Seperti ilmu sorof Kailani itu tidak ada, bahkan tidak ada alhamdulillah. Jurmiyah langsung al-kalamu. Ada tambahan alhamdulillah, ada tambahan bismillah, itu kan dari saya. Kalau dari penyusun sendiri tidak ada, langsung ujuk-ujuk al-kalamu. Kenapa? Di situ pengertiannya sing ngaji itu ngerti alhamdulillah. Matur suwun tidak ngerti ya. Maka langsung dicucuk al-kalamu. Itu satu rahasia pertama. Rahasia kedua, memang ilmu nahwu itu langsung ujuk-ujuk didahulukan. Nek kapan ono bismillah bakas alhamdulillah kesuwen begitu. Lah saya kok pakai bismillah, kan langsung pakai nahwu saya. Mahfudzatil asma ya, yang itibah pertama kali kok pakai bismillah, itu kan saya takbarukan wattibaan bil Qur'anil Azim dari segi letak. Ya, dari segi letak. Dan sekaligus dari segi keterangan. Dari segi ilmu nahwunya yang berarti terdiri dari bentuk kalimat, jenis kalimat, i'rab, terkib dan amil ma'mul yang sekaligus mengarah pada makna. Ya, tidak saya ulang. Kemudian 26, 27 ini mulai menulis merangkai. Yang tidak ada di sini adalah memisah. Yang tidak ada di buku ini keterangan memisah tidak ada. Maka keterangan memisah berarti langsung tambahan dari saya. Jadi intinya mulai halaman 27 di samping ini pelajaran menulis merangkai, juga ada menulis memisah. Mungkin 27 gampang karena tidak ada tasydid. Yang agak sulit sedikit itu halaman 28 yang di situ ada tasydid. Contoh misalnya li Allah, lam ditulis pisah, hamzah ditulis pisah, yang berarti di bawahnya bukan iya tapi alif karena terpisah. Kemudian lamnya yang tertulis satu ketika dipisah menjadi dua. Alif yang dituliskan urutan ke-1 ketika membaca. Urutan ke-1 ketika membaca. Urutan kedua ketika membaca. Ketika pertanyaan ketika tanya jawab, evaluasi, ini teman saya yang nomor 2 menjadi nomor 1.
begitu dan selanjutnya geser satu. Ya, selesai, misalnya sudah sampai 27, 28, 29, maka saya sebagai pemimpinnya memberikan pertanyaan. Ma dibaca panjang satu alif, dinamakan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Ini yang menjawab adalah teman yang urutan kedua. Sekarang pertanyaan menjadi urutan pertama, begitu dan selanjutnya nanti putar sampai teman 9, putar lagi nomor 1, begitu dan selanjutnya. Barangkali masih ada sisa yang memang tidak pernah mengikuti, kemudian ujuk-ujuk, ya gak tahu teko, moro-moro teko, begitu jenengi. Ya, kemudian menggunakan gaya lama, yaitu menggunakan yang membaca. Kalau dulu itu salah, meskipun itu juga tuntunan saya, namanya tuntunan saya yang dulu, bukan yang sekarang. Ya, ini sebenarnya bukan sekarang, sudah belasan tahun insya Allah perubahan seperti ini. Begitu juga nanti akan berlaku pada praktek membaca Al-Quran. Nah, kami kira selesai jilid 2, tapi isi belum. Dibuka halaman 8. Oh, 11, bukan 8 ya, 11. Ya, 11. Halaman 11 jilid 2 judulnya ini ada 10 pokok. Yang pertama mad tabi'i fathah diikuti alif. Yang kedua mad badal tanbih panjang. Yang ketiga mad tabi'i fathah panjang. Yang keempat mad tabi'i kasrah diikuti ya sukun. Yang kelima mad silah qasirah i panjang. Keenam mad tabi'i domah diikuti waw sukun. Yang ketujuh mad tabi'i domah diikuti waw sukun ada alif, alifnya dianggap tidak ada. Yang kedelapan mad silah hu panjang. Yang kesembilan rauhi fathah diikuti waw sukun pendek. Yang ke-10 daini fathah diikuti ya sukun pendek. Ini isi jilid 2, yang berarti betul-betul guru dan murid menguasai isi yang ada di jilid 2 ini. Kemudian materi hafalan. Halaman 9, surat Al-Masad atau Al-Lahab. Ayatnya 5, naik 2 dan 4. Ya, menggunakan setiap ayat berhenti. Ngene iki ya. Nek kapan umpamanya kita itu sekaligus plus ya. Plus itu yang buah itiba'ah. Misalnya pada lafaz saya selana ronda kalahal, saya sela bakal mlebu nyemplung jegur sopo Abu Lahab naron ing geni ing roko datalah kang duweni mulat-mulat wa muraatuhu lan iyo mlebu sapa bojone Abu Lahab. Jadi itu dijadikan satu. Nah, dijadikan satu. Jadi nek kapan umpamane sampean musik eling dongane itiba'ah, ya mungkin hari Kamis nanti kita ingatkan
itu berarti apa namanya, lafadz wa mra'atuhu itu diatofkan pada domirnya lafadz saya selalu yang berarti rofa. Kemudian hammalatal hatab itu hal tapi mempunyai makna sifat. Memang hal itu maknanya juga sama dengan maknanya sifat. Hammalatal khatabi hali wadon kang biasa akan orang biasa gendong kayu. Di sini umumnya khatop itu kayu bakar, tapi di sini bukan kayu bakar, kayu yang berduri, kayu berduri. Jadi kalau sing apik ya tetap disambung maknanya. Ya. Beda karo lafi husrin itu memang kalau dipotong negatif, seperti fawaidun lil musallin. Kenapa saya sambung? Karena kalau dipotong, diberhentikan, itu maknanya negatif. Maka sekalipun ayat itu kita sambung. Di sini menggunakan per ayat, karena meskipun menggunakan per ayat dan situ ada tanda wakof, itu sebenarnya khilaf. Nah, dari khilaf itulah beda pendapat. Bagi saya, bagi yang mu'a, ini yang dipilih itu berhenti per ayat. Nah, berhenti per ayat. Kecuali yang sudah ada ketentuan-ketentuan, ya. Kemarin ketika saya di Pandaan itu, ketika membaca Mayata Sa'alun itu yang mestinya disambung, itu diberhentikan. Ada dua dalam bacaan, ingat saya kemarin berapa? Yaqulul kafiru ya laitani. Ya laitani itu gak layak untuk ibtidah. Untuk wakaf ibtidah gak cocok. Cocoknya itu di wa yaqulul kafir. Itu wakafnya di situ, sekalian mengulangnya juga wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi ya laitani tidak ada urusan untuk berhenti. Tapi di situ ada, itu namanya salah cetak. Gitu. Dan memang sebenarnya Quran yang sudah di hadapan sampai itu perlu adanya revisi sebenarnya. Ada bongkar total tentang masalah wakaf ibtidah. Ya ono sing tepat, ono sing ora, begitu. Ada yang tepat, ada yang tidak. Dan itu juga sempat saya bicarakan pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Aku eling sak tanggal-tanggal nek pertemuan ini tak eling. Kapan itu eling. Ya. Jadi ya ngomong ya wong anjen eling. Tanggal 16 Oktober itu termasuk pembicaraan ini di Kudus. Kemudian 17 Oktober mulai tulis ulang ittiba'ah. Akhir Desember selesai, 30 Desember, ya betul, 30 Desember saya gunakan untuk kilatan yang pertama kali. Saat itu sebenarnya belum selesai, jilid 2-3-nya belum selesai, berarti masih jilid 1, sedangkan jilid 2 dan 3 itu masih menggunakan yang lama pada saat itu. Tapi saking semangat saya meskipun belum selesai, tetap kita pakai itu. Termasuk yang kemarin Ramadan itu jilid 3 belum selesai, tiba itu belum selesai dan belum dicetak di Kudus. Ngetiknya pun juga belum selesai, tapi tulisan saya sudah selesai. Akhirnya juga sudah ini difotokopi. Difotokopi anak 175. Satu fotokopi 12.000 sekian. Semua tak gratis. Gak bayar ini. Jilid 3. Karena
rasa tanggung jawab saya itu masih belum sempurna, masih banyak salahnya. Tapi karena yang ngaji banyak ya tetap saya kasih fasilitas semua. Baru selesai jilid 3, kemudian ketiknya juga selesai. Akhir Ramadan saya masukkan Kudus, kemudian akhir Syawal baru selesai. Ini jilid 3 Ittiba'ah. Ya Syawal kemarin. Saya isi selesai besar. So tanggal 25. Nek maca Quran ya juz 25. Baru 1 bulan. Baru 1 bulan selesai. Dan alhamdulillah saya milih kelir ini ya pas. Sebenarnya jiplak kepunaan yang buah. Jadi hijau, biru, ungu. Hijau berarti jilid 5, biru jilid 6, ungu jilid 3. Itu begitu pas. Nah, ini yang desain cover ini bukan Kudus ini. Ya Kudus ya sebatas itu, Ittiba'ah yang lama itu. Muncul ya aku tetap amat Kudus ini. Ya karena punya santri yang pintu ngetik desain ini pada akhirnya wis ono ya. Perkembangan itu ada saja. Ya kemarin yang sudah saya ceritakan itu. Tanggal 27 hari Senin saya terakhir ngisi di Kecamatan Tumpang 3 hari, 10, 12, 27. Yes. Mari ngono berarti 27 sore ya. Karena ya sampai maghrib saat itu. 28 malam ya. 27, 12, 28 malam di perjalanan. Ya. Kemudian 29 dari besinya pagi. Itu sudah ada revisi lagi. Tapi revisinya jilid 1. Memang jilid 1 itu masih belum sempurna ya. Karena ya itu tadi semangat mendadak. Tapi umpama salah tidak fatal. Karena sebenarnya ini bukan salah, tapi tambahan. Jadi Gus Adib Kembang, cucunya Kiai Bisri Mustafa yang ngarang Al-Ibris itu memberikan saran kepada saya untuk dipermudah lagi. Yai, ini mudahkan menurut jenengan. Saya saja masih belum paham. Apalagi nanti guru-guru yang kelasnya menengah ke bawah, mohon panjenengan mudahkan lagi. Alhamdulillah tadi pagi sudah selesai tiga nih, mahfudatil asma, mansubatil asma, marfuatil asma sudah selesai, sudah menginjak bab domir tadi. Paling ke bagaimana? Jam 10 gak mari, tak makan jam 12. Besok pagi sudah masuk ketik anak-anak. Go fotokopi ini mungkin saya fotokopi Kamis pagi atau Rabu sore gratis lo fotokopi ini. Tidak saya bebankan kepada panitia. Tak fotokopi diri. Sampai karek limo delok tok. Betul-betul lebih mudah. Mungkin yang sudah pernah mengikuti kemarin terus ketemu besok hari Kamis kira-kira ini. Ya, ini yang bisa ngulang aku kira-kira. Ya betul itu tadi usulannya. Beliau beliau tidak membuat gambaran, hanya gini saja secara global. Tapi kan saya kan paham, Kiai ini gampang kan menurut jenengan. Kalau menurut yang lain sulit ya ini. Jangan coba kok menengah ke bawah. Saya masih belum paham. Meskipun tadi jenengan sudah, saya ngomong sekitar 2 jam kepada Gus Adib itu.
saya terangkan, yaitu ini bagaimana cara menerangkan, kan gitu ya, 2 halaman itu. Tapi setelah saya terangkan begitu, dia akan buka-buka, kok gak ada keterangan nih, kok namung contoh ini itu apa ya iso kira-kira mikirin. Terus sekali lagi kepada saya, pun kalau setuju gini, tapi cobi jenengan mudahaken malih sehingga bahasa saya, orang yang melihat buku jenengan tanpa ketemu jenengan iso mulai, tapi harus ketemu. Dia tetap begitu, yang mengatakan irsyadi ustadzin itu harus tepat, itu tetap ketemu. Tapi saking gampangnya bayangannya, meskipun orang ketemu aku menjadi di sofa, dan alhamdulillah sudah saya tulis selesai, kurang titik, tinggal dokter paling diwaca dulu, ditulis dulu, sehingga ngono serius-serius kulo ono tamu. Udah lanjut ya untuk materi hafalan sekarang. Surat An-Nasr, ya, An-Nasrullah. Nah ini ya, ayat ini, surat ini diturunkan 3 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Dan pada saat itu 1 tahun sebelumnya Rasulullah melakukan umroh, tentunya dari Madinah, perjalanan 470 kilo, tinggal 30 kilo. Tinggal 30 kilo tepatnya di tanah Hudaybiyah, Rasulullah dihadang oleh orang kafir. Meskipun pada saat itu ada Sayyidina Umar, Utsman, Ali yang akan melawan orang-orang kafir itu, maksudnya melawan, tetap mau berjalan sampai ke Mekah. Tapi oleh Rasulullah tidak boleh, nggak usah kita gegeran, rame, nggak usah. Kita sudah tidak saatnya perang. Saya mulai. Jadi akhirnya ya tahallul di situ belum selesai. Jadi artinya potong kambing sekalian di tanah Hudaybiyah, akhirnya pulang. Dan di situ ada pohon yang digunakan untuk baiat, tapi oleh sahabat Umar dipotong karena digunakan orang-orang yang tidak paham kesyirikan. Ya, begitu. Nggak ada sekarang. Di zaman Umar sudah dipotong. Itu 4 tahun berarti sebelum Rasulullah meninggal. Nah, kemudian hasilnya ketika Rasulullah itu dihadang dan akhirnya pulang, kemudian tahun berikutnya sebelum masuk ke Mekah sudah dituruni ayat ini. Ya. Cara bahasanya ngono wis aja susah. Kemarin adalah merupakan berrakit-rakit. Nah, itu begitu. Sekarang idza jaa nasrullahi wal fath. Pertolongan Allah akan turun dan sampean akan menguasai Mekah. Coba nanti sampean buktikan orang Mekah yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, maka sebagai bentuk syukur karena yang sampean sudah ngajak mulai di Mekah 13 tahun, kemudian di Madinah sudah 7 tahun, baru sekarang mereka sadar, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, membaca tasbih, hamdalah dan istighfar. Coba ini sampean takon maca gitu. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir dulu, maca tasbih, maca subhan, maca tasbih, maca alhamdulillah, maca istighfar. Ayo coba bareng-bareng maca.
Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Anjen yo ngono. Padahal jane wis tak kei tuntunan, wis tak tulis, nggone rukuk sujud wis ono. Anjen ora tau diwaca lho. Ya, bukaan bab rukuk utawa sujud padha ae ono nang kono. Ketemu apa dulu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ya, subhanakallahumma itu tasbih. Rabbana wa bihamdik itu alhamdulillah. Allahumma ighfirli itu istighfar. Jadi umpomo saiki sampean membaca rukuk yang panjang, misalnya apa yang ada di situ sampean maca ping pira, subhanallah subhanarabbil azimil hamdi ping 11. Dari ngono sampean sambung Allahumma laka raka'tu wa bika amantu terus sampai entek. Kok isih cukup wektune, ya, kok isih ana wektune, kok isih sampean isih perlu panjang, itu sing diperpanjang itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ini termasuk juga bacaan yang bisa diulang-ulang ketika rukuk. Jadi mulane sampean punya bayangan ini, Kanjeng Nabi pada suatu saat sholat bersama sahabat. Rakaat pertama maca surat Baqarah sampai ayat 1. Itu berarti halaman 15 halaman. Wis tak gawe sampean sing paling cepet umpamane. Ya. Tak gawe 24 dipotong seperempat. Kilo 18 ya. Jadi antara 18 atau 17 menit iku ngadeki isi oleh rakaat pertama. Terus mani ngono rukuk, Kanjeng Nabi rukuknya sama ketika berdiri. Lah mulai ku kan sampean takon maca apa? Ya iki bacaan ini yang diperpanjang ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Itu inti daripada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wis kena. Pacanan. Nek rukuk suwe insyaallah aman teko penyakit ya. Begitu juga nanti nek sujud bebas ya nek sujud. Nek sujud tapi umpama kentekan donga. Kendaraan donga ya diwaca dungane bolak-balik terus ketika tasbih ya ini. Tapi memang di sini gini, memang di dalam hadisnya gini. Nek kapan tasbih itu ada ketika ruku itu adalah bacaannya bacaan tasbih. Ya seperti ini tadi. Bahasanya tasbih. Ya. Maca subhanallah, tapi rangkaiannya ya berarti itu tasbih, hamdalah dan istighfar. Tapi nek kapan sujud diperintahkan untuk memperbanyak atau untuk memperpanjang doa-doa. Sebatas doa yang dibaca adalah doa yang berbahasa Arab. Kapan bahasa Indonesia yang nggak boleh. Surat Al-Kafirun ayatnya 6 sudah masuk rumus lagu, naik 2 dan 5 ya. Khairun nas aksanuhum khuluqa, manusia paling baik. Sama itu judul 1 untuk 2 hadis.
khairun nasi anfa'uhum linnas. Niat sholat Jumu'ah yang ada imam dan makmum, takbiratul ihram, kemudian doa istiftah atau iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Lilladzi itu nafas ya. Wa ma ana minal musyrikin, dikasih tanda titik dan naik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dikasih tanda nafas pada wa nusuki. La syarikalah, tanda naik dan titik. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa memakai pakaian. Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa lah wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma huwa lah. Doa melepas pakaian. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ini penting banget. Jika melepasnya itu melepas total, kalau ini dibaca maka bangsa halus tidak akan bisa melihat. Tapi nek kapan gak mau iki njero jeding yo dinten karo bangsa halus. Maka dibaca. Maka jika membacanya sebelum masuk itu berarti boleh pakai suara keras. Tapi kalau kadung sudah di dalam, artinya sudah di dalam kamar kecil, maka ini dibaca dengan menggerakkan bibir, tidak boleh bersuara. Karena kalau sudah di kamar kecil tidak boleh baca doa-doa, tidak boleh baca zikir-zikir. Ngono carane. Lho ngene iki yo diatur. Jane yo paham mbuh kenyataane. Doa bercermin Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khulqi. Ini kemarin yang saya menambahkan doa pada Allahumma ksir malahu, terus kemudian di sela-sela di akhir saya tambah ya wa atil umrohu wa hassin khuluquhu ya, wa hassin khuluquhu wa hassin khuluquha. Doa khusus untuk anak, atau juga itu mungkin ya, karena doa itu memang asbabul murudnya Rasulullah mendoakan kepada kepada sahabat Anas. Berarti tadi saya katakan kapan anak kan berarti terusan ya, sewaktu-waktu bahkan setiap hari. Tapi kadang-kadang kan ada santri juga minta doa, maka doa ini juga perlu dilibatkan. Untuk tauhidnya, sifat mukhal dan jaiz bagi Allah. Makhorijul hurufnya mulai nomor 1 sampai nomor 5. Wis ora usah tak terangno akeh-akeh, diwaca bareng ae. Bismillahirrahmanirrahim. Makhorijul huruf menurut Imam Qalil ada 17. Nomor 1, rongga mulut dan tenggorokan.
jalan kurung. Menjadi makrojnya huruf mad. Contoh a i u ba di bu ta ti tu ta si su ya di ju ha ri ru ho ri hu da di du da di du ro ri ru za zi zu sa si su sha shi shu so si su lo ri lu to ri tu lo ri lu a ri ru wo ri ru fa fi fu ho ri fu ka ki ku la ri ru ma mi nu na ni nu wa wi ru ha ni ru ya yi ru. Umumnya di TPQ makharijul huruf ini setiap hari Kamis. Waktu akhir dari materi hafalan. Nah, saya ambil keterangan lagi hari Kamis tidak ada yang buah kecuali ketika anaknya sedikit sudah habis untuk materi hafalan, waktu itu udah tetap jalan. Artinya waktunya 75 menit ya tetap 75 menit. Orang kok sing entek wis mari wis mulai kamu ayo dimanfaatkan sebaik mungkin. Ojo melok aras-arasen. Nah, maka pada saat itu hari Kamis sing yang didik berarti waktu ngisi akeh kon maca sing akeh. Itu begitu. Lah aku ngandani ngene iki wani tanggung jawab. Aku itu nek kapan Ramadan tanggal 18 itu mulai kemarin sudah saya putuskan untuk anak kilatan tasbih akhir itu tanggal 18 ya. Biasanya tak layani sampai sak lulus sih. Susah tambah. Ora lulus dilulus no kita nggak susah. Maka saya batasi wis entek siang untuk 18 siang untuk anak-anak yang masih tidak pulang. Ya tak layani sampai akhir. Ono ya nek kene iki. Seperti Ela. Jenenge. Ela itu waktu saat itu bukan sawah selo tahun ajaran baru. Ngaji setahun itu surat Al-Baqarah gak entek. Berarti masih katakanlah pertengahan awal jilid 3. Awal jilid 3. Saya pengumuman sapa sing ora mulih no akhir Ramadan tetap saya layani. Sedikitnya setiap hari bisa sampai 4 juz agama. Ya, arek luru berarti 8 juz. Waktu itu Ela itu namung wulung dino. Jadi 28 juz itu namung wulung dino. Berarti sedina pira-pira. 5.
28 dibagi papat ya bener ya. Jadi 80 kadang 85 barang, kadang 75 barang. Arek loro. Jadi saya akan batasikan 2, maka sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk Quran 2. Quran 2 ku nek iso aja telu loro ECN kan. Padahal mestinya kalau sudah akhir Ramadan, nah itu yang ditingkatkan adalah ibadahnya. Aku tak melayani sore tok, begini agak terlalu malam. Itu mau pokoknya. Nah itu maksud saya ya, itu contoh yang sampai sekarang saya begitu. Dulu ketika saya sempat melayani anak kampung juga begitu. Ketika ada anak kampung yang datang duluan, itu takkan dari mana? Ya, di Bandung Saluru, saya Quran 4 berarti. Jadi perbanyak begitu. Jadi waktu tidak sia-sia. Sekali lagi untuk makharijul huruf ini sisa materi hafalan. Mungkin perlu saya perjelas materi hafalan di semua jilid, di jilid pemula sampai jilid 5, bukan semua jilid ya, karena nanti jilid 6 dan jilid 7 nanti ada aturan sendiri. Sampai di jilid 5 itu setiap hari hanya dibaca bersama-sama. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, 4 hari bersama-sama. Hari Rabu baca simak, ya, hari Rabu baca simak. Hari Kamis setoran hafalan. Katakanlah waktu masih ada 13 atau mungkin 14, mungkin 15 menit, maka untuk makharijul huruf ini tadi sudah dibaca, itu untuk pekan pertama. Kemudian nomor 2 pekan kedua, pekan ketiga nomor 3, pekan keempat nomor 4, sekarang pekan kelima. Dibaca pekan kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul huruf menurut Imam Khalil umurnya jilid 1 sebulan lebih 1 pekan. Kemudian pertemuan ke-6 membaca lagu-lagunya saja, mulai dari nomor 2 sampai nomor 5. Sampeyan gak usah melu, tak waca dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. A I U A U An Ani Ana minal mu'nimai an ani Hahi hu ha Hahi hu ha Huhan haniha naminal mu'nimahihan haniha. Saya loncat ke nomor 5. Ong ping kong 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 ong ping kong 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 kong
خلقنا من المؤن مغيقا غليظا Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya lagu versi pertama. Kemudian versi kedua wa minal mu'ni wa minal mu'limu begitu lanjut sampai nomor 5. Itu di pertemuan pertama, umumnya di TPQ. Kalau sampean menggunakan program khusus, ya berarti urutan kayak ini mang siji, loro, telu, papat, limo bersama, kemudian siji, loro, telu, papat, limo baca sima. Terakhir tanpa komentar 2, 3, 4, 5 ulang 2, 4, 5 bersama-sama, kemudian baca sima juga mulai 2 sampai 5 versi pertama, 2 sampai 5 versi kedua, begitu. Iki nek tak praktekno saiki sido sak bulan gak mulih aku. Jadi sampean kudu paham. Maka untuk paham temen ya tetap ada sinau bersama. Kan masih banyak kesempatan. Apa? Sinau bersama antar guru berarti 1 TPQ. Boleh 2 TPQ sak tongguan atau mungkin 3 TPQ seperti di sini ya. Ada Baitur Rahim 1, 2 dan At-Tahiliyah. Jadi 3 TPQ jadi 1. Kemudian dibesarkan lagi 1 kecamatan. Sebenarnya saya tidak harus selalu pakai guru tugas. Ya sampai ini harus sudah bisa. Itu hanya saja pengertian saya juga nyiapin guru tugas barangkali dibutuhkan karena masih belum paham. Begitu. Maka tetap jalan. Ya, tetap jalan. Aku sing sampai saiki iku nek kapan dijaluki guru tetap atau kiai tetap. Jadi apa aja aku kalau Gusti Allah gak dibagi apa gak lebih aku. Iki mau ya ngomong-ngomong. Terus anak ibu nanti. Aku yang ngomong-ngomong. Wonten yai tempat Budo Kiai. Niku yo selama iki aku durung tahu, ngirimi iku durung tahu. Sing tak kirimi versi saya adalah saya datang 2 atau 3 hari kalau di luar Jawa. Mari ngono aku ninggal Samsul utawa Deni, ada 2. Ada 2 sing gelem nang luar Jawa ku lho. Liyane isih durung siap. Nah, mari ngono nek kono orang setengah bulan utawa 20 dina mulai nanti setengah tahun delok maneh ya apa hasilnya begitu selama ini. Nah kapan aku ndelek kiai ini durung kan ya ampun sampean siap meragukan. Lho aku iku duwe sampai saiki durung ana sing trimo ya. Duwe nang gone Palembang 4,5 hektar dan ada rumahnya. Jadi mlebu blem dari kiai wis. Cara umpama modale ku namung yang bu karo itibaah wis dadi kiai gedhe namanya. Dan cepet banget di sana itu. Tapi wong yo bagian-bagian kok Samsul iku yo akeh. Samsul itu kok gelem ngono nang gone Kalimantan. Nanti ibuke sampai saiki ya nang Kalimantan. Samsul itu ibuke sampai iki nang Kalimantan, biyen bapake mati nang Kalimantan golek emas iki lho. Kedelep nang walet. Jadi cara mulih nang Kalimantan ya duwe ibu.
yo akeh tanah nglanten nang Kalimantan. Tapi ora gelem, tetep milih nang Kalipari. Yen boleh nak kena ngeten mawon. Ya kula kapan nuruti ya ten pundi-pundi nggih dijaluk. Dadi nek ngene yen tau nek ngene Sumatera ini tak kampung. Yai. Umpama Samsul tak mriki setahun terus kula. Aku tak jawab, sing rugi kula aku. Sing rugi kula. Klarene nggih mboten purun, tapi sing rugi kula. Dalem niki mboten tahunan. Bahkan bukan bulanan, harian atau mingguan. Itu pun nek makin kerasan ya sak wulan lah. Nek boten kerasan nampun jenengan peksa soalnya biasane pancene targete namung 20 hari, 3 minggu paling. Ya ini seneng nanti dikei guru tugas ya seneng. Ya. Aku iku pedi kalau guru tugas. Iki ana cerita agak lucu. Wis suwe biyen sing zaman Kiroati malah. Aku duwe guru tugas tuh sejak di Kiroati, bukan nyambung aku. Dan asalnya ya gak ada rencana. Artinya aku murgam jauh sebelumnya aku tidak ono. Semolo-molo TPK sing sambat ya napa ya ini mboten saged. Ya sebut akeh guru ngono kok men asal-asal ini masalah. Ya iku ana nek nggone jenenge Desa Mbulu Pitu, Kecamatan Gunalegi. Ketemu aku ziarah haji. Nek Kalipari ya, Kalipari. Terus ngomong-ngomong, pundi dalem Mbulu Pitu jenengan kula mriki mawon Kalipari. Ngomong gen kula niku wonten guru teko Kalipari. Alhamdulillah anak kula niku nggih malih mboten nate mulih teng ngene PPK tok ngaji mboten mulih balik malih teng TPK bikin manten sekolah ngoten. Seneng jenengan nggih seneng malih mboten nakal lari kula ngaji tok. Tapi kok kerasa namung setengah bulan. Lah karepe jenengan, ya nek saged setahun ngoten. Nah, ini masukan. Jadi betul-betul masyarakat itu senang. Senang. Sebab tugas tambah waktu kenceng. Aku ya kenceng, arek-arek sing tak tugas ya kenceng, masyarakat ya begitu. Sampai golek yang ya Allah guru penugasan kayak malam ini. Kediri itu bawaan saya. Dulu ketika saya pertama kali nangani Kediri itu ingat saya 20 TPK. Sekarang sudah ratusan. Iku sampai saiki ganti guru tugas. Guru tugas siji rak padha karo gak duwe ta. Yen nang siji tok niki ini kapan sing pengen dikirim. Wah, aku tambah terus. Ya, sudah ini untuk jilid 3 materi hafalan saya anggap selesai. Kemudian kok jilid 2 ya, berakhirnya makhorijul huruf untuk rangkaian jilid 2 saya anggap selesai. Kok gak diganti? Mudah-mudahan bisa difaham, dimengerti, dipraktekkan jadi ilmu manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Jilid 3. Halaman pertama dari jilid 3, an. Pengertiannya A betul-betul dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang. An betul-betul ditekan, tidak boleh ada suara dengung. Berlaku halaman 2, 3, 4, 5. I bukan E, in bukan in. Jadi I bukan E itu apa? Fatihah mestinya, bukan Fatihah. Itu berarti miring, berarti nggak benar. Nah, kita hati-hati.
Kemudian in, bukan in. Ini biasanya yang salah itu di dalam guru nahwu. Mestinya marotu bi zaidin dibaca zaidin. Halaman 6, 7, 8, 9. Un. Ya, bukan un bukan un. Biasanya di dalam ilmu nahwu mesti jaa zaitun dibaca jaa zaitun. Halaman 10, 11, 12, 13. Anharon. Anharon. An bunyi nun sukun sama dengan ya, karena tadi sudah diterangkan an inun yang begitu dibaca idhar, maka di sini cukup dikatakan bunyi nun sukun sama dengan tanwin. Indahnya keterangan ini ternyata ada idhar halqi dan ada idhar mutlak. Sudah ada idhar halqi dan ada idhar mutlak, maka tidak susah. Halaman 14. Alhamdu. Cara membacanya sebab. Nah, di sini memberi pengertian huruf sukun, cara membacanya ditekan. Kemudian ham dibaca, tak boleh dibaca sebab. Ini berarti pengertiannya adalah bacaan idhar syafawi, tapi masih belum nama idhar syafawinya. Nanti akan ketemu di jilid 4. Di bawah garis titik-titiknya sudah saya atur sehingga mudah untuk membacanya. Kho, sod, dod, to, do, wain, kof adalah huruf tasghir. Halaman 16 untuk kitabnya adalah huruf halqi yang dibaca sukun. Sekaligus nomor 17. Saya ulang. Halaman 18 juga huruf yang samar-samar dan hampir sama. Az, al, al. Kemudian di dalam peraga ini ada yang salah, begitu juga yang ada di jilid. Di jilid halaman 23, judulnya Qalqalah. Ya. Ba, jim, dal, to, qaf, ud, budad adalah huruf Qalqalah. Sini adbaroha tertulis, yang benar adbariha. Halaman 24 tak kafnya dicoret, diganti kutuk bujad. Ba, jim, dal, to, qaf, ud, bujad. Tidak usah dikasih komentar huruf qalqalah. Komentar huruf qalqalahnya cukup ada di halaman 23. Kemudian 25 kemarin sudah kami sampaikan, sekarang tidak usah saya ulang. Di sini hanya mungkin sekilas. Manwi atau yanmu. Manwi atau yanmu adalah huruf idgham bihunna. Ini kecerdikan atau kehebatan ulama-ulama yang dulu.
Kita tinggal memberikan penjelasan. Nek kapanjanmu artinya naik munda. Asalnya gak ngerti menjadi ngerti. Asalnya la yadri menjadi yadri. Ini namanya naik. Kalau sudah yadri, jangan sampai nakos soal salukum nanti di belakang ada. Kalau sudah yadri, jangan berubah menjadi la yadri. Itu keterangan lengkapnya seperti itu. Apabila dibaca manwi, kemarin sudah saya terangkan lengkap, maka sesuatu yang baik. Manwi jika diniati dengan niatan yang baik, maka hasilnya akan menjadi baik. Maka yang menentukan adalah niat. 80%, bahkan mungkin 90%. Ya, kitab-kitab hadis itu diawali dengan innamal a'malu binniyat. Itu kalau hadis. Kalau selain hadis ada yang dikasih, ada yang tidak. Seperti ilmu sorof Kailani itu tidak ada, bahkan tidak ada alhamdulillah. Jurmiyah langsung al-kalamu, ada tambahan alhamdulillah, ada tambahan bismillah, itu kan dari saya. Kalau dari penyusun sendiri tidak ada, langsung ujuk-ujuk al-kalamu. Kenapa? Di situ pengertiannya sing ngaji itu ngerti alhamdulillah. Matur suwun tidak ngerti ya. Maka langsung diujuk al-kalamu. Itu satu rahasia pertama. Rahasia kedua, memang ilmu nahwu itu langsung ujuk-ujuk didahulukan. Nek kapan ono bismillah bakas alhamdulillah kesuwen begitu. Lah saya kok pakai bismillah, kan langsung pakai nahwu saya. Mahfudatil asma ya, yang itibah pertama kali kok pakai bismillah, itu kan saya tabarukan wattibaan bil Qur'anil Azim dari segi letak. Ya, dari segi letak. Dan sekaligus dari segi keterangan. Dari segi ilmu nahwunya yang berarti terdiri dari bentuk kalimat, jenis kalimat, i'rab, terkib, dan amil makmul yang sekaligus mengarah pada makna. Sudah tidak saya ulang. Kemudian 26, 27 ini mulai menulis merangkai. Yang tidak ada di sini adalah memisah. Yang tidak ada di buku ini keterangan memisah tidak ada. Maka keterangan memisah berarti langsung tambahan dari saya. Jadi intinya mulai halaman 27 di samping ini pelajaran menulis merangkai, juga ada menulis memisah. Mungkin 27 gampang karena tidak ada tasydid. Yang agak sulit sedikit itu halaman 28 yang di situ ada tasydid. Contoh misalnya li Allah, lam ditulis pisah, hamzah ditulis pisah, yang berarti di bawahnya bukan iya tapi alif karena terpisah. Kemudian lamnya yang tertulis satu ketika dipisah menjadi dua. Alif yang ditulis